Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, bagus. Ayo sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu. Wah, nggak ada yang tahu nih. Nggak ada, Bu. Mbak Syifa juga nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Ya sudah. Yuk, sebelum memasuki materi, kita bagi kelompok dulu ya. Yuk, 5-5 ya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bullying. Siapa yang tahu bullying? Pembulian. Iya, pembulian. Artinya? Nakalin temen, Bu. Iya, nakalin teman. Bagus Mbak Syifa. Nah, jadi bullying itu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik maupun verbal. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Mbak Syifa juga nggak tahu. Biar tahu, Ibu mau bercerita nih. Mau dengar ceritanya nggak? Mau, Bu, mau. Oke. Nah, dalam kelompok, setiap kelompok memperhatikan ya. Nah, oke, judul ceritanya adalah Bunga Dandelion. Sudah pernah dengar? Belum. Wah, belum. Nah, maka dari itu dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari di negeri bunga ada ratu yang bernama Ratu Tralala. Wah, bagus nggak tuh? Namanya Tralala. Apa ini nih? Bagus. Nah, di sana itu ada sebuah istana, dan di istana itu berkumpullah para peri bunga. Nah, dengar-dengar Ratu Tralala akan memberikan hadiah kepada peri bunga yang memiliki keunikan. Nah, sambil menunggu kedatangan peri Tralala, para peri bunga bercakap-cakap memamerkan keistimewaannya masing-masing. Lihatlah warna putihku yang cantik serta harumku yang menarik. Pasti nanti aku yang akan mendapat hadiah dari ratu. Bunga mawar juga tak mau kalah. Wangimu tak seberapa dengan wangiku. Bentukku yang cantik, bentukku yang indah dan menawan. Aku adalah lambang kasih sayang. Pasti aku yang akan mendapat hadiah dari ratu, kata bunga mawar. Nah, kemudian bunga matahari juga tak mau kalah. Sudah. Pasti aku yang akan mendapat hadiah dari ratu, karena aku adalah bunga lambang kesetiaan. Nah, pasti aku yang akan menang. Perdebatan terus berlangsung hingga akhirnya bunga kaktus juga ikut turun bicara. Kalian kan tahu sendiri bahwa peri Tralala akan menghadiahkan kepada bunga yang keunikannya tidak dimiliki oleh bunga lain. Pasti akulah yang akan mendapat penghargaan itu. Aku memang tak seindah kalian, tapi aku sangat kuat karena aku dapat bertahan hidup di daerah yang tandus. Tubuhku juga menyimpan banyak air dan dapat menolong burung-burung yang kelaparan, kata bunga kaktus tak mau kalah. Nah, sedangkan lihatlah bunga dandelion, kata bunga mawar. Lihatlah bunga dandelion itu, tertiup angin saja dia rapuh. Semua bunga ikut tertawa. Bunga dandelion hanya terdiam saja merenungi nasibnya. Tak berapa lama, peri Tralala pun tiba. Semua ruangan langsung terdiam. Kemudian peri Tralala menyampaikan siapa pemenangnya. Dan siapa pemenangnya? Siapa yang tahu? Kaktus? Bukan kaktus. Yuk kita lihat ceritanya ya. Pemenangnya adalah bunga
Wah, kok bunga dandelion ya? Semuanya merasa tidak terima loh. Nah, kemudian Pari Tralala menjelaskan, bunga dandelion adalah bunga yang lemah dan penuh kebebasan. Dia akan menari mengikuti kemana angin membawanya, hingga dia terbang jauh sampai ke negeri anta beranta. Dan ketika biji terbawa angin, bunga dandelion terjatuh di tanah, tersiram oleh air, dan akan terus berkembang. Nah, tak heran jika bunga dandelion disebut juga bunga kehidupan. Nah, di mana dia terjatuh, disitulah kehidupan baru akan muncul. Jelas Pari Tralala. Mendengar penjelasan Pari Tralala, semua bunga menjadi malu karena telah menghina bunga dandelion. Nah, bunga dandelion merasa senang. Nah, akhirnya para bunga yang telah menghina bunga dandelion menjadi sadar bahwa kelebihan suatu hal tak hanya dinilai dari apa yang dilihat, tapi dari apa yang dapat dilakukan. Nah, mulai saat itu, para bunga berjanji untuk menghargai antara satu bunga dengan bunga yang lainnya. Yeay, selesai. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik tidak? Menarik, Bu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cerita bunga dandelion? Sudah. Nah, sudah selesai ceritanya. Bagus tidak? Bagus, Bu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cerita bunga dandelion itu? Nah, kira-kira nih, apa yang dapat kalian simpulkan dari cerita bunga dandelion? Angkat tangan. Aku. Iya, Mbak Siva. Jadi kita itu harus saling menghargai anak teman. Betul sekali. Gak boleh sombong kayak bunga mawar. Iya, bunga mawar sombong banget ya. Jangan seperti bunga mawar ya. Terus kita tuh gak boleh menilai teman dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang udah dia lakukan. Iya, betul sekali. Terus apalagi Mbak Syifa? Kita juga gak boleh membuli teman, Bu. Karena itu menyakiti hati teman. Menyakiti hati teman nggak baik ya. Kemudian itu ya. Terus apalagi? Masih ada? Ada, Bu. Apa? Jadi itu ternyata di atas langit itu masih ada langit. Yes, betul sekali. Yang artinya Jadi manusia itu nggak boleh sombong. Ah. Pasti ada yang lebih daripada kita. iya, betul sekali. Mbak Syifa pintar sekali. Absen berapa ya? 18. Oke, Bu Guru kasih bonus karena sudah banyak menjawab. Yeay. Nah, sekali lagi, apa ya tadi kesimpulannya dari cerita tadi? Dalam hidup tidak boleh sombong. Terus nggak boleh meremehkan, lemah. nggak boleh meremehkan, nggak boleh membuli. Terus kelebihan tidak hanya dilihat dari apa yang Terlihat tapi yang ia lakukan. iya, kita melihat dari apa yang dia lakukan. Kemudian harus saling menghargai. Kemudian apa tadi? Di atas langit masih ada langit. Selalu ada orang yang lebih di antara yang lebih. Nah, gitu ya. Bisa ditangkap ya apa yang diceritakan oleh Ibu? Bisa. Materinya juga sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Oleh karena itu, jamnya sudah habis. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cari, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, apa kabar semuanya? Udah baik, Bu. Wah, Mbak Syifa ceria sekali hari ini. Semuanya juga ceria ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hayo, siapa yang tahu? Saya nggak tahu, Bu.
ya? Sekarang bulan Mei. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi apa nih kita nih? Lebaran. Ya, Lebaran. Selain Lebaran. Ujian. Iya, benar sekali. Kita akan menghadapi ujian akhir semester. Nah, kalian udah siap apa belum nih? Oh, belum. Wah, Mbak Syifa belum nih. Yang lain? Belum juga. Wah, kalian ini memang murid bu guru yang cerdas. Harusnya besok sudah siap ya ketika akan menjelang UAS. Nah, oleh karena itu harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari agar nilainya bagus ya. Oke. Nah, sekarang ini Ibu akan memberitahukan tips mendapatkan nilai ujian yang bagus. Siapa yang ingin mendapat nilai ujian yang bagus? Aku. Ya, semuanya pasti ingin kan? Nah, coba nih dari kalian dulu. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan biar nilai kalian bagus? Belajar sebelum ujian. Ya, betul Mbak Syifa. Belajar, pasti belajar dong. Ada lagi? Terus harus belajar jauh-jauh hari. Iya, betul Ujian. sekali. Belajar jauh-jauh hari. Jangan semalaman loh ya. Nah, terus apa lagi? Harus minta doa orang tua. Pintar, kita doa orang tua. Lagi ya, kita harus apa lagi ya Bu? Ayo, apa ya? Persiapin materi. Materinya Materi disiapkan. kita. Apalagi ayo? Berdoa sama yang Maha Kuasa. Betul. Terus ada Kita lagi? harus menjelaskan pendengaran dari guru dengan baik. Mendengarkan penjelasan dari bu guru. Iya, jangan bicara sendiri dong. Terus ada lagi? Harus belajarnya tuh rutin. Terus sebentar lagi rutin. Iya. Biar cepat hafal. Cerdas sekali. Ya, tanggapan yang lain? Ada lagi? Dadah. Nah, oke, kita ringkas ya yang tadi ya. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama apa tadi Mbak Syifa? Minta doa orang tua. Minta doa orang tua. Oke, karena doa orang tua adalah doa yang mujarab, apalagi doa ibu. Nah, jadi kalian kalau mau ujian itu ya besok harus minta doa orang tua biar didoain terus nilai kalian bagus. Oke? Oke. Kemudian yang kedua apa tadi? Belajar nggak boleh kebut semalam. Nah, betul nih, kalian biasanya siapa yang suka sistem kebut semalam belajarnya? Ada nggak? Aku. Mbak Syifa tuh kan. Nah, jangan gitu ya, sistem kebut semalam kan capek. Harus rutin belajarnya tiap hari, jauh-jauh hari. Oke, disiapkan dengan baik biar nggak gugup. Oke? Yang ketiga apa? Harus selalu mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Nah, iya nih, kalau pelajaran kalian itu jangan ngobrol sendiri, dengerin ibu, dengerin dengan seksama, tangkap pelajarannya. Kan cuma sebentar, berapa jam paling kan? Oke? Besok ya dengarkan dengan seksama, jangan dia ngobrol sendiri. Kemudian kita harus selalu berdoa sebelum mengerjakan soal ujian. Ya, berdoa sebelum mengerjakan soal ujian. Terus kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Setelah sholat berdoa juga. Kemudian yang kelima, harus belajar walaupun cuma sebentar-sebentar. Nah, iya betul. Tiap hari itu kalian harusnya belajar. Ya minimal 2 jam. Nah, jadi kalian itu kalau minimal 2 jam belajar di rumah, nggak perlu ikut-ikutan les di luar. Jadi bisa mengurangi biaya beban orang tua. Kemudian kita harus rajin ngerjain latihan soal. yang keenam, harus rajin mengerjakan latihan soal agar terbiasa, kemudian hafal. Jadi bisa mengerjakan soal ujian. Yang terakhir, Yang terakhir ya, kita harus selalu
persiapan perlengkapan. Iya betul. Ujian. Iya, persiapkan perlengkapan malam harinya, jangan pagi-pagi. Oke, ingat Iya. malam hari. Nah, sudah ya, tadi ada 7 solusi untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian akhir semester besok. Yuk ulangi lagi. Yang pertama apa? Kita doa orang tua. Betul, menurut orang tua. Dua, Berdoa sebelum ujian. Berdoa sebelum ujian. Siapkan perlengkapan. Siapkan perlengkapan. Terus? Belajar tidak boleh nggak bersemalam. boleh SKS. Lima, Belajarnya rutin. rutin. Yang keenam, Mendengarkan guru. mendengarkan guru. Yang ketujuh, Apa ya? minta restu Restu orang tua. Iya, betul sekali. Nah, ingat-ingat itu ya, ada 7 tips. Oke. Oke. Nah, Bu Guru doakan besok kalian semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ini karena waktu sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ibu.